Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi waffaqana li tariqil huda wal rasyad, waja'alana fi darid da'wah wal irsyad. Salatu wassalam ala maulana Muhammadin, qudwatina fi da'wah wal irsyad, wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu fi da'wah wal irsyad, fafazu fid dunya wal ma'ad. Amma ba'd. Yang kita sangat muliakan Alena Andri Guruta, Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Bahari Andi Galigo, para hadirin wal hadirat al-mukarramun ad-dariyun sekalian yang diberi kesehatan kesempatan untuk kembali hadir pada pengajian kita malam hari ini. Insyaallah kita akan kembali bersama Andri Guruta mendengarkan lanjutan pengajian kitab Al-Arba'un fi Usuluddin dari Imam Al-Ghazali. Olehnya, mari kita mempersilahkan kepada Andri Guruta untuk memulai pengajian kitab kita. Al-an, fatafadhal mashkura ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Rasulillah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat. Wa waffiqna li solihil a'mali wal akhlaq bi dirasati hadzal kitab li imamina al-arif billah hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu. Allahumma amla qulubana bi anwari mahabbatika wa ma'rifatik wa asrarana bi anwari musyahadatik wa uqulana bi anwari tafakkuri wal fahmi anka wa nufusana bi anwari tazkiyah wa ajsadana bi anwari istiqamati ala ta'ati wal khidmah wa zawatana bi tahaqquqi bi nuril ubudiyah bijudika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Insyaallah malam ini kita teruskan bacaan kita, yaitu Al-Aslu At-Tasi'. Ya, ini asas yang ke-9 akan kita jadikan sebagai rujukan bacaan. Ya, maknanya kita sudah membaca sebelumnya 8 asas. Ya. 8 asas yang terkait dengan akidah ataupun keyakinan. Ya. Jadi Imam Ghazali menjadikan 10 ini ya, bagi setiap orang Islam, ya, artinya mempunyai pemahaman, ya, keyakinan seperti yang dijelaskan itu. Jadi mulai dari bagaimana keyakinan kita dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga at-taqdis atau dalam ilmu tauhid disebut at-tanzih, ya, yaitu menyucikan Allah. Ya,
tasbih, ya, menyucikan Allah. Kemudian al-qudrah, al-ilmu, wal-iradah, as-sam'u wal-basar, al-kalam. Ya. Yang lalu ini kita al-af'al, af'alullah. Malam ini kita akan baca al-aslu tasi' fi al-yaumil akhir. Jadi yang terkait dengan hari akhirat. Ya, jadi hari akhirat itu hari setelah ya, kita berpindah atau beralih dari alam dunia ini. Kita sebut dengan alam syahadah. Jadi setelah ini kita akan pindah ke alamul akhirat. Al-yaumul akhir. Ya, artinya hari yang terakhir lah. Ya, disitulah kita akan tinggal ya, imma fil jannah wa imma finnar. Nauzubillah. Jadi apa yang patut kita yakini sebagai orang Islam yang terkait dengan hari akhirat ini? Nah, itu yang mau dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Ya, walaupun kita sudah paham bahwa beriman kepada hari akhirat itu termasuk rukun iman. Tapi di sini dia akan berikan penjelasan yang terkait dengan akidah yang patut diyakini oleh umat Islam. Ya, beliau mengatakan wa annahu yufarriqu bil mauti bainar arwahi wal ajsad. Nah, itu yang harus kita pahami, kita yakini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memisahkan ya, yufarriq, dia pisahkan antara roh dan jasad. Dan nanti setelah kita meninggalnya otomatis bil mauti dengan nama kematian. Jadi kita akan mati nanti. Mati itu maknanya yufarriqu bainal arwahi wal ajsad. Allah memisahkan ya, roh dan jasad. Kita di bumi ini, di alam syahadah ini masih bersatu. Ya, jadi kita ini birruhi wal jasad. Ya, dua-dua ada. Ya. Jadi nanti kita mati, artinya kita akan dipisahkan roh itu dengan jasad. Summa yu'iduha, kemudian akan dikembalikan ya, roh itu kepada jasad indal hasyri wan nusyur, ya, ketika hari kebangkitan tersebut yaumul qiyamah, ya, jadi setelah hari kiamat datang, ya, semua isi kubur akan dibangkitkan. Ya. Jadi sekarang ini belum lagi dibangkitkan, masih di alam al-barzah namanya, orang-orang yang meninggal mulai dari Nabi Adam sampai sekarang ini masih di alamul barzah namanya, ya, atau yang lebih dikenal alam kubur. Ya, walaupun sebagian ada yang tidak dikubur ya, ada yang dimakan binatang, ada yang macam-macam lah sebab kematian itu. Tapi yang jelas
setelah kita tinggalkan dunia ini, kita akan pindah ke alamul barzah atau alam kubur. Dan mengikut riwayat, roh itu artinya belum ya, tetap bersatu dengan jasad. Ya, artinya terkadang ada tempatnya tersendiri. Ya, kemudian jasad kita ini ya, kembalilah kepada asalnya. Ya, nanti pada hari kebangkitan ya, barulah disatukan kembali. Fayuba'tsiru ma fil kubur. Jadi ketika hari kiamat itu, maka berhamburanlah keluar semua apa yang ada di alam kubur itu. Ya, dia akan dikeluarkan. Wa yuhassil ma fis sudur, dan semua yang ada di dalam hati kita tentang catatan amal, perbuatan, dan perkataan kita waktu hidup di dunia ini, semua akan dikeluarkan, ya, dinyatakan. Ya, jadi itu yang mesti diyakini itu. Fayara kullu mukallafin ma amilahu min khairin aw syarrin muhdaran. Jadi setiap mukallaf atau setiap orang dia akan melihat secara nyata apa yang telah diamalkan dari kebaikan ataupun kejahatan. Jadi waktu itu ingatan kita menjadi tajam. Ya, semua apa yang pernah kita lakukan sejak kita balik di dunia ini, karena kita akan mengetahuinya secara jelas, seakan-akan ada di hadapan kita. Wa yusadifu daqiqa zalika wa jalilahu musattaran, dan akan didapati secara tertulis, musattar, secara tertulis, baik yang halus maupun yang besar, yang nyata. Jadi semua perbuatan kita akan tertulis dalam satu kitab. Ya, dalam satu kitab, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Jadi semuanya ada tertulis di dalam kitab itu. يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وارشد بفضله من استرشده واستهداه نسألك Kenapa dia mengaji itu? شك دجى وتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو Jadi kalau tidak sampai yang sebelumnya nggak usah terkancing. Dulu saja begitu. Pas di sampingnya yang baca. الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته وللمناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتوضح لكل من الحاضرين والغائبين ما طلبه ومناه وتخلصنا من أسر الشهوات القلبية وتحقق لنا من ذلك ونمنا وتحقق Kenapa bisa لنا terganggu ya?
Dimut dulu, dimut. حقق لنا يا مولانا من الآمال ما بك ظننا وتكفينا كل مدل همة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هوى وتدني لنا من حسن Ya, sudah. Karena sudah ya. Jadi wa ya'rifu kullu wahidin miqdara amalihi khairihi wa syarrihi bimi'yarin sadiqin. Kita mesti juga meyakini bahwa setiap orang dia akan mengetahui sejauh mana ya amalnya, ya, yang baik ataupun yang buruk, ya, dengan ukuran yang benar. Jadi kita nanti di akhirat itu akan mengetahui semua, ya, tentang amal, ya, ibadah kita, ya, termasuk ukurannya, banyaknya, ya, mikdarnya, ya, mikdar. Nah, inilah yang disebut yu'abbaru anhu bil mizan, ya, yang disebutkan dengan timbangan. Jadi ada timbangan amal namanya kelak di kemudian hari. Wa in kana la yusawi mizanul a'mal mizanal ajsami atfiqal. Ya, sudah tentu tidak akan sama. Ya, jadi jangan artinya seakan-akan timbangan amal kelak di kemudian hari itu sama dengan timbangan benda yang berat, ya, di bumi ini. Tidak. Ya. Kita hanya meyakini bahwa akan ada ukuran yang jelas, yang pasti, yang kita akan ketahui, ya, secara yakin, ya, bahwa amal ibadah kita semuanya terukur dengan rapi dan kita ketahui secara jelas. Kama la yusawi asturlab alladhi huwa mizanul mawaqit. Ya, jadi sebagaimana juga tidak samalah dengan ukuran waktu yang ada di bumi ini. Wal mistara, ya, begitu juga ukuran apa namanya ini. Kalau mistara ini pembaris, ya, pembaris. Kalau kita anak sekolah itu ada pembaris pakai senti, itu namanya mistara. Nah, tidak samalah di sana. Allati hiya mizanul maqadir, yaitu timbangan yang terkait dengan ukuran. Kita sebut mistara, itu tidak sama semuanya. Hanya apa yang ada yang bersifat ukuran di dunia ini, kita meyakini tidak sama dengan apa yang ada di akhirat itu. Kita hanya meyakini bahwa di sana ada timbangan, di sana ada ukuran, di sana ada kepastian tentang apa yang telah kita amalkan, ya, di dunia ini. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi jangan apa namanya terlintas dalam pikiran kita bahwa timbangan-timbangan di akhirat itu sama dengan timbangan kita di dunia ini. Tidak. Ya, kita hanya meyakini bahwa memang ada ukuran yang pasti, malah lebih tepat, ya, dibanding dengan apa yang ada di bumi ini. Nah, disebutkan di sini, ya, mizanul ajsam, ya, mizanul mawaqit, mizanul maqadir, mizanul asy'ar, wasairul mawazin, ya, al-arud alladhi huwa mizanul asy'ar, ilmu arud. Bagi yang kita belajar ilmu arud bahasa Arab ini, itu adalah ukuran timbangan, ya, ukuran timbangan tentang syair-syair.
Semua ini yang ada di dunia tidak bisa disamakan dengan apa yang ada di akhirat itu. Ya. Artinya apa yang kita yakini bahwa di sana itu semua amal kita akan jelas ya, di hadapan kita. Akan terang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang kecil, mana yang besar, kemudian mana yang berat antara baik dengan yang buruk. Itu semua jelas. Artinya tidak ada orang yang terzalimi dengan apa yang kita amal, perbuatan, dan perkataan yang kita lakukan di bumi ini. Ini sebagai satu sekali lagi jurnal apa ini saya namanya kembangkan secara hal yang patut menjadi keyakinan kita. Jadi jangan merasakan apa namanya mungkin bisa nanti dimainkan seperti di dunia ini, ya itu tidak ada, jelas, ya mesti tepat. Ya jadi setelah ya apa namanya ditetapkan kadar amalan kita itu, thumma yuhasibuhum ala af'alihim wa aqwalihim, ya kemudian dihisab. Ya, dihisab itu maknanya perhitungkan lagi kerja-kerja kita. Itu al-af'al wal aqwal, semua perbuatan kita, semua perkataan kita yang ada di bumi ini yang pernah kita lakukan sejak balik sampai meninggal itu. Ya, kita akan pertanggungjawabkan semua. Itu akan dihisab semua. Hisab artinya dia akan kontrol semua itu. Afalihim wa aqwalihim wasarairihim, artinya apa yang terketuk dalam hati kita, wadamairihim, ya, dalam perasaan kita, waniyatihim, niat-niat mereka, akidah-akidah mereka, mimma abdauhu wa akhfauhu, sama ada yang dinyatakan secara terang ataupun disembunyikan. Karena kita sembunyikan hanya dalam hati saja, maka semuanya itu akan terbongkar, ya akan dihisab ya kelak di kemudian hari. Fa innahum yatafawatuna fi, dan hamba Allah itu bertingkat-tingkat hisabnya, ya tidak sama. Artinya ada perbedaan-perbedaan. Ila munakishin fil hisab wa ila musamahin fi. Jadi ada yang berat hisabnya, ya, dipersulit, ya, dia punya hisab. Ada juga yang diringankan. Ya, itu semua adalah merupakan irada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila man yadkhulul jannata bighairi hisab, dan ada juga yang langsung masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ya, jadi ada 3 macam di sini disebut. Ada yang keras, ya, artinya susah hisabnya, tersulit, banyak pertanyaannya, banyak macam-macam nakas. Ada juga yang agak ringan, sama itu, yang ringan sedikit, ya tidak terlalu banyak dipertanyakan. Ada juga sama sekali tidak ada hisab, man yadkhulul jannata bighairi hisab. Nah, inilah yang kita dambakan ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak dihisab, ya, masuk dalam kategori yang ketiga ini. Nah, setelah hisab itu, perhitungan amal itu, wa annahum yusakuna ila sirat, kemudian mereka dibawa ke jembatan Siratal Mustaqim. Ya. Itu
suasana kita di sana nanti. Apa itu jembatannya? Wa huwa jisrun mamdud baina manazilil asqiya was su'ada. Itu satu jembatan yang diperpanjang ya, antara perumahan ataupun tempat-tempat orang yang celaka dan tempat-tempat orang yang bahagia. Orang bahagia di surga, kemudian di bawah itu askia, orang yang celaka, orang yang masuk neraka. Jadi siapa yang masuk nanti tidak bisa melewati jembatan ini, maka dia ya, masuk dalam siksaan. Dan disebutkan ini semua dalam hadis disebutkan bahwa jembatan itu ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Ya, sangat menakutkan. Wa adakku minas syar, dan lebih halus daripada rambut. Jadi sangat halus sekali. Yakhiffu alaihi man istawa fi dunya ala siratil mustaqim. Ya. Jadi diringankan ya padanya ya mereka yang istiwa fi dunia. Itu yang memang mempersiapkan diri ya, di dunia ini ke atas siratal mustaqim. Nah, alhamdulillah kita yang selalu sembahyang ini selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Ya. Alladzi yuwazihi fil khafa wa diqqah. Ya. Jadi yang disamakan ya, dengan yang sangat ya halus, yang sangat ringan itu. Wa yata'athar bihi man adala an sawa'is sabilil mustaqim. Ya. Jadi kemudian yang tadi ini bisa lalu manistawa fi dunya lasiratul mustaqim, dan wa yata'athar, ada yang terhalang ya, tidak bisa melewati ya, terpaksa dia menyimpang, man adal ya, menyimpang dari jalan yang lurus. Illa man ufiya anhu, kecuali yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala bihukmil karami wal jud, ya, karena kemuliaan dan sifat kepemurahan Allah Subhanahu wa taala. Wal karam wal jud. Artinya orang yang di sini masuk di sini tempat ini, ada yang terus ya ringan aja, ada yang terpaksa harus ya, jatuh, tidak bisa meneruskan perjalanannya. Jadi yang bisa meneruskan perjalanan itu hanya yang diberikan kemaafan oleh Allah, yang diberikan kemurahan oleh Allah. Mereka itulah yang selamat. Wa annahum inda dzalika yus'alun. Nah, dan ketika itulah mereka ditanya, ya, dipersoalkan, ya, ditanya. Fayas'alu man syaa minal anbiya an tablighi risalah. Jadi para nabi itu ditanyakan juga bagaimana mereka menyampaikan risalahnya. Begitu juga orang-orang kafir. Wa man syaa minal kuffar. Ya, jadi ada pilihan orang-orang kafir yang ditanya, mengapa mereka mendustakan para rasul? Ya. Wa man syaa minal mubtadi'ah anis sunnah. Begitu juga orang-orang yang berbuat bid'ah. Ya, kenapa mereka jauh daripada sunnah Rasulullah? Wa man syatinya ini semua wa man syaa minal muslimina an a'malihim
Fayasalu as-sadiqina an sidqihim wal munafiqina an nifaqihim. Kesimpulannya bahwa orang-orang Islam itu akan ditanya mengenai kerja-kerja mereka di dunia. Jadi orang yang benar dipertanyakan tentang kebenaran, ya, ketaatan yang dia lakukan. Orang-orang yang munafik akan dipertanyakan tentang kemunafikannya. Artinya, apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita akan mendapatkan pertanyaan kelak di kemudian hari. Apapun yang kita lakukan. Ya. Yang benar akan dipertanyakan kebenarannya. Yang salah akan dipertanyakan kesalahannya. Tidak ada yang luput, ya, daripada perbuatan kita, semuanya diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu itu. Ini di hari kemudian. Ya, jadi setelah semua ini selesai, ada timbangannya, ada jembatannya, kemudian ada hisabnya, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Ya, langsung ke dalam Al-Quran itu bukan lagi mulut kita, lidah kita yang menjawab, tetapi yang mengerjakan inilah yang akan menyaksikan semua. Thumma yusaku syu'ada ila rahmani wifda. Maka orang-orang yang masuk di kalangan orang yang berbahagia, yang beruntung ini, ya, mereka akan dibawa, ya, pada Allah yang Maha Pengasih, ya. Nah, secara berkumpulan lah, ya, masuk wifda. Wal mujrimuna, dan begitu juga orang-orang yang banyak kesalahannya, ya, artinya orang-orang yang banyak dosanya, mujrim, mereka juga diantar ke neraka jahanam, ya, dibuat ke sana semua. Summa, kemudian ya'mur bi ikhrajil muwahhidina minan nar ba'dal intiqam. Ya, jadi setelah di neraka itu, maka datanglah perintah untuk mengeluarkan semua orang-orang yang bertauhid. Ya, semua orang-orang Islam mesti dikeluarkan dari neraka setelah mendapatkan siksaan. Ya, jadi orang Islam ini ada sebagiannya yang masuk di dalam, ya, neraka. Tidak terus, ya, seperti yang dikatakan tadi. Ya, ada yang selamat menyeberang, ada yang lambat menyeberang, ada yang jatuh, ya, dan ada juga yang lancar. Ya. Maka orang-orang Islam ini, orang-orang mukmin ini, muwahhid, artinya orang-orang beriman, orang bertauhid, semuanya akan diantar keluar dari neraka, ya, setelah mendapat siksaan masuk di dalam, ya, syurga. Hatta la yabqa fin nari man fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Nah, jadi kita yakin itu, bahwa siapapun orang yang orang Islam yang ada seberat biji zarah keimanan di dalam hatinya, dia akhirnya akan dikeluarkan dari api, siksaan api neraka. Ya. Wa yakhruju ba'duhum qabla tamamil uqubah. Ada yang dikeluarkan sebagiannya setelah sempurna siksaannya. Ya, jadi beberapa dosa yang dia lakukan, maka disiksa dulu. Nanti sempurna baru dikeluarkan. Ya, itu yang dimaksud qabla tamamil uqubati wal intiqam. Ya. Bi syafaatil anbiya. Ya. Nah, ini ada yang keluar sebagiannya sebelum sempurna. Jadi ada juga yang disempurnakan, tidak ada syafaat. Ya, kemudian ada sebelum sempurna, masih lagi sementara disiksa, terus ada perintah untuk mengeluarkannya. Alhamdulillah.
Kenapa bisyafaatil anbiya? Karena mendapatkan syafaat dari para nabi atau mendapatkan syafaat dari ulama, atau mendapatkan syafaat dari para syuhada. Wa man lahu rutbatus syafaat, dan mereka yang mendapatkan izin untuk syafaat, orang tua kita, anak kita. Jadi semua orang-orang mukmin ini yang berpeluang, tapi itu harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya begitu pemurah rahmat Allah Subhanahu wa taala itu terhadap orang-orang yang beriman ini. Walaupun mereka sudah masuk disiksa di situ karena banyak dosa yang dilakukan, dosa besar dilakukan dan sebagainya, masuk di situ. Ya. Jadi setelah sempurna siksaannya, maka mereka dikeluarkan. Karena itu yang kita yakini. Tidak boleh ada orang Islam yang disiksa yang ada miskalu dzarratin minal iman. Ada sebesar biji zarah yang ringan itu daripada keimanannya. Artinya kalau ada keimanannya sedikit, ya maka dia pasti akan dimasukkan walaupun disiksa dahulu. Itulah yang kita selalu mengatakan bahwa alhamdulillah kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan semua masuk surga. Semua masuk surga. Cuma ada yang langsung, ya, tapi ada juga yang melalui neraka. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini ya, kita anggap bahwa umat Islam itu dijamin sudah. Yang penting Islamnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu keluar tidak merasakan itu. Murtad tidak merasakan itu. Jadi harus berhati-hati. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selama kita masih beriman, kemudian meninggal, dosa apapun, ya, itu akan punya siksaan, kecuali ada syafaat tadi. Kalau ada syafaat, alhamdulillah. Sebabnya kita selalu baca salawat kepada Rasulullah. Kita berbuat baik kepada hormat kepada guru-guru kita, ulama-ulama kita yang mengajar kita. Ya, orang-orang beriman, ya kita harus hormati. La taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Jangan sekali-kali jadikan ada rasa tidak enak, ya, rasa tidak enak kepada orang-orang yang beriman. Siapa tahu nanti dia yang bisa memberikan syafaat. Apalagi orang tua kita, ya, anak kita yang masih kecil meninggal, itu semua kan memberi syafaat kepada orang tuanya. Itu ada semua di dalam hadis Rasulullah. Di sini hanya disebutkan secara umum oleh Imam Ghazali hal-hal yang patut kita yakini. Jadi harus kita yakini bahwa kita ada nanti yang langsung, ada yang tidak langsung. Yang tidak langsung ini ada yang keluar cepat, ada yang keluar lambat, ada macam-macam ya sesuai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yastaqiru ahlus sa'adah fil jannah. Jadi menetaplah ahli surga ini, yang bahagia ini dalam surga, yang kekal di situ. Amin, diberikan kenikmatan abadal abidin selama-lamanya. Jadi kalau dia sudah masuk surga ya tetaplah, tidak akan keluar lagi. Mumatta'in bin nazari ila wajhillahi subhanahu wa ta'ala. Dan diberikan diberikan kenikmatan
melihat langsung wajah Allah Subhanahu wa taala. Satu kenikmatan yang tidak ada taranya, tidak ada bandingannya. Itu yang diberikan oleh orang-orang di dalam surga nanti. An-nadhar ila wajhillah Subhanahu wa taala. Wa yastakiru ahlus syaqawati finnar. Nah, kebalikannya begitu juga. Orang-orang yang celaka ini, orang-orang kafir yang tidak beriman ini, dia akan kekal di dalam neraka. Murad dari tahta anwa'il azab. Dia akan diberi merasakan berbagai macam siksaan. Muba'adina 'anil nadhar. Jauh daripada melihat Tuhannya bil hijab, dengan ada hijab dia tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Innahum lamahjubun. Jadi itulah yang mesti kita yakini, mesti kita imani bahwa kejadian-kejadian ini akan berlaku kelak di kemudian hari. Tinggal kita ini masih ada kesempatan lagi, masih hidup, belum pindah ke alamul barzah lagi, belum pindah ke alamul akhirah lagi. Maka kita melihat, tentu kita mau yang langsung, yang tidak ada hisab, ataupun kalau ada hisab yang ringan, jangan hisab yang berat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan istiqamah dalam kebaikan. Nah, itulah sedikit penerangan atau penjelasan yang terkait dengan hari akhirat. Jadi saya kira cukup itu. Jadi kita bisa merasakan diri kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tergolong orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari hisab kelak di kemudian hari. Kita masuk secara langsung. Kemudian terakhir, kita baca lagi yang terakhir ini tentang yang ke-10. Jadi 10 asas ini semua terkait dengan akidah. Terkait dengan keyakinan kita, terkait dengan iman kita. Jadi mesti ada terkukuhkan di dalam hati sanubari kita. Ini yang terakhir, fin nubuwah, yang terkait dengan kenabian. Bagaimana apa yang patut kita yakini dengan kenabian ini? Wa annahu khalaqal malaika. Jadi itu yang pertama dulu, bahwa Allah yang telah menciptakan malaikat. Jadi dikaitkan malaikat dengan para nabi. Wa ba'atsal anbiya, dan Allah telah mengutus para nabi. Wa ayyadahum bil mu'jizat, dan dia kukuhkan para nabi itu dengan berbagai mukjizat. Mukjizat itu hal-hal yang luar biasa yang menunjukkan atas kebenaran seorang nabi atau seorang rasul. Jadi keyakinan kita tentang nubuah ini bersamaan malaikat dengan para nabi karena ada kaitannya. Yang membawa wahyu itu adalah para malaikat yang disampaikan kepada para nabi, para rasul. Jadi di sini Imam Ghazali lebih dulu menjelaskan apa yang patut kita yakini tentang malaikat itu. Wa annal malaikata kullahum ibadu. Kita mesti yakin bahwa malaikat itu secara keseluruhannya adalah hamba Allah. Dia adalah hamba Allah seperti kita juga.
la yastakbiruna an ibadatih wa la yastaskhirun. Ya, jadi mereka tidak tidak takabur. Ya, dia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang enteng ibadah itu. Bal yusabbihuna al-laila wan nahar. Malah malaikat ini tidak pernah putus tasbihnya siang malam. La yafturun, ya, tidak putus-putus. Artinya malaikat ini senantiasa mengingat Allah, senantiasa bertasbih. Wa annal anbiya'a rusuluhu ila khalqih, dan para nabi itu adalah rasul Allah kepada hambanya, kepada makhluknya. Wa yantahi ilaihim wahyu biwasitatil malaikah, dan wahyu itu, ya, perintah dan larangan itu wahyu. Perintah dan larangan itu yang harus disampaikan kepada umat manusia ini, ya, yaitu wahyu melalui malaikat. Fayantikuna an wahyin yuha. Maka para nabi inilah yang mengucapkan, menjelaskan wahyu itu yang diwahyukan kepadanya, la an hawan, tidak melalui hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Ya, dalam Al-Quran. Nah, jadi itu yang harus kita apa kaitannya malaikat dengan nabi, kemudian bagaimana keyakinan kita terhadap malaikat, bagaimana keyakinan kita terhadap para nabi, para rasul. Wa annahu ba'athan nabiyyal ummiyya al-qurasyiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam birisalati ila kafatil arabi wal ajam. Kita juga harus meyakini bahwa Nabi Muhammad itu, ya, adalah Rasul Allah untuk seluruh orang Arab dan orang Ajam. Artinya tidak ada perbedaan, bukan untuk orang Arab saja. Nah, semua, ya, semua. Wal insi wal jin, termasuk bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi Nabi Muhammad itu diutus bukan untuk manusia saja, jin dan manusia. Ya, keyakinan kita. Jadi Nabi Muhammad, ya, umatnya itu ada yang jin, ada yang manusia. Fanasakha bisar'ihi asy-syara'i'a illa ma qarrara wa faddalah ala sairil anbiya. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menasahkan, menghapus, ya, syariat-syariat sebelumnya dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi setelah datangnya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah, maka yang sebelumnya itu menjadi terhapus, menjadi mansuh. Ya, itu kita yakini juga itu. Illa ma qarrara, kecuali yang memang sudah ditetapkan. Karena ada dalam Al-Quran juga sama dengan ajaran-ajaran yang terdahulu. Wa faddalahu ala sairil anbiya, dan Allah Subhanahu wa taala memberi kemuliaan lebih dibanding dengan para nabi yang lain. Itu Rasulullah, ya, imamul mursalin, khairul anbiya'i wal mursalin, ya, khairu khalqillahi ajma'in. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alahu sayyidal bashar, dan Allah menjadikannya sebagai penghulu, ya, segala manusia. Wa manaha kamalal imani bi syahadati tauhid wa huwa qaulu la ilaha illallah ma lam tattarin biha syahadatul rasul wa huwa qauluka Muhammadun Rasulullah. Dan Allah mencegah
kesempurnaan iman itu dengan syahadat tauhid saja. Jadi kalau kita hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka iman kita belum sempurna lagi. Harus disempurnakan dengan syahadatul rasul, yaitu asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ya, jadi kalau orang kita kembalikan kepada fitrah, istilah kita masuk Islam, atau juga mengatakan mu'allaf dan sebagainya, walaupun istilah itu masih diperdebatkan oleh ulama. Jadi tidak sempurna kalau hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Mesti dua kalimat syahadah. Syahadatul tauhid wa syahadatul rasul. Harus bergandeng ini, senantiasa bersama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Barulah sempurna. Wa alzamal khalqa tasdiqahu fi jami'i ma akhbara anhu fi amri dunya wal akhirah. Dan Allah mewajibkan kepada makhluk, kepada umat manusia ini, itu juga jin, untuk membenarkan Rasulullah. Ya, benarkan segala apa yang diberitakan, segala apa yang didatangkan, baik yang berkaitan dunia atau yang berkaitan dengan akhirat. Kita harus benarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Wa alzamahum ittiba'ahu wal iktida'a bih, dan mewajibkan, melazimkan mereka makhluk ini mestilah mengikuti Rasulullah, mestilah mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti mana firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, saya kira ini sering kita baca ayat ini. Walam yughadir syai'an yuqarribuhum ila Allah, illa amarahum bihi wa dallahum ala sabili. Jadi tidak ada sedikit pun yang bisa mendekatkan kita kepada Allah kecuali diperintahkannya dan ditunjukkannya jalannya. Artinya Nabi itu datang dengan wahyu untuk menjelaskan kepada kita bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Wala syai'a yuqarribuhum ila an-nari wa yu'iduhum 'anillah illa nahahum an. Jadi tidak ada sedikit pun yang mendekatkan dengan neraka atau menjauhkan dari Allah, kecuali dilarang. Wa arrafahum tariqahu, dan memperkenalkan jalannya. Jadi itulah tugas Rasulullah. Rasulullah itu menjelaskan kepada umatnya bahwa inilah jalan yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk masuk di dalam surganya. Inilah jalan yang menjauhkan kita dari siksaan api neraka dan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sudah disampaikan. Li'anna dzalika umurun la yurshidu ilaiha mujarradul aqli. Karena semua perkara yang disebutkan tadi itu tidak bisa ditunjukkan hanya melalui akal dan kepandaian saja, tidak bisa. Jadi akal, kecerdasan tidak boleh, tidak sampai dia dapat menunjukkan kita mana jalan surga, mana jalan yang diridhoi oleh Allah. Tidak mungkin. Atau yang mana yang menjauhkan kita dari siksaan api neraka, mana yang menjauhkan kita dari Allah. Itu tidak bisa. Akal, kecerdasan tidak bisa. Harus melalui wahyu yang dijelaskan oleh para nabi, para rasul. Bal hiya asrarun yukashafu biha min hatiratul kursi qulubul anbiya. Jadi sebenarnya ini adalah merupakan rahasia yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, min hatiratul quds, yang maha suci itu Allah, yaitu qulubul anbiya,
hatinya para nabi. Ya, jadi hatinya lah para nabi yang bisa menjelaskan kita. Inilah jalannya untuk kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Inilah jalannya yang harus dijauhi sehingga kita tidak terjerumus di dalam siksaan api neraka. Akal tidak bisa menunjukkan itu. Ya, kecerdasan manusia apapun dia tidak bisa ya menjelaskan. Yang bisa menjelaskan qulubul anbiya, ya, hati para nabi. Karena memang dikhususkan yang dapat memahami rahasia Allah, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ala ma arsyada wa hadah wa zahara min asma'il husna wa sifatil ulia. Artinya, habis ya. Ini wassalatu ala Muhammadin al-Mustafa khatamil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi wa sallam katsira. Ini kesyukuran lah. Ini ada khatimah juga ya. Khatimah ini tidak perlu kita baca ya secara ini, hanya kita ambil poin-poin yang penting. Ya, karena Imam Ghazali di sini juga menjelaskan, hanya ingin memberikan penjelasan. Kalau mau mengetahui secara detail, maka bacalah kitab saya yang namanya ini. Ya, jadi mengajar kita untuk merujuk kepada kitab beliau. Fit Tambih, ini satu khatimah ya, sebagai nasihat atas kitab-kitab yang perlu ya kita baca untuk mengetahui hakikat akidah yang telah dijelaskan 10 di atas itu. Ya, jadi rupanya Imam Ghazali betul-betul menulis itu tujuannya untuk menjelaskan Islam itulah. Ya, menjelaskan hal-hal yang terkait ya, dengan apa yang disebutkan yang 40 perkara ini. Jadi alam ketahuilah anna ma zakarnahu wal haslu min ulumil Quran. Jadi apa yang telah kita jelaskan di atas 10 perkara itu semuanya adalah termasuk yang kita pahami dari ilmu-ilmu Al-Quran. Tidak ada dari akal, itu tidak ada. Semua diambil dari kitab Jawahirul Quran yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Jadi ini merupakan khulasatul khulasa. Jadi semuanya diambil dari ulumul Quran. yakni jumal ma yata'allaqu minha billah wal yaumil akhir. Itu semua yang terkait dengan Allah dan terkait dengan hari akhirat. Ya, jadi dua itu yang paling penting. Wa hiya tarjumatul aqidah, dan itulah pemahaman akidah allati la budda ayyan tawi alaiha qalbu kulli muslimin, yang patut dikukuhkan ya mendarah daging di dalam hati setiap orang muslim. Pamannya kata jami'ah dzalika mungkinan, jadi barang siapa yang beriktikad seperti di atas itu ya, semuanya dan dalam keadaan yakin dengan seyakin-yakinan kana min ahlil haqqi wa isabati ahli sunnah, maka mereka lah yang disebut ahlul haq atau ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini penjelasan dari Imam Abu Ghazali, Al-Ghazali. Jadi kalau kita sudah paham yang 10 di atas itu, ya maknanya kita sudah termasuk ya orang yang berpegang teguh kepada golongan ahli sunnah. Wa faraka rahtar dalal, artinya kita sudah meninggalkan golongan yang sesat. Wa hizbal bidah, dan partainya orang-orang bidah, golongannya orang bidah. Karena sallallahu ta'ala kamal al-yakin wa thabata fi din lana wa likafatil muslimina innahu arhamur rahimin. Ialah, ketahuilah, annama zakarnahu fi tarjumatil aqidah fi wajhi tadrij wal irsyad. Apa yang kita telah sebutkan di atas daripada pemahaman akidah, baik dari segi secara tadrij, ya, artinya beransur-ansur sedikit demi sedikit, wal irsyad, secara irsyad, artinya melalui nasihat-nasihat, wa tertib darajatil i'tiqad, dan tertibnya derajat i'tiqad di atas itu yang sudah dijelaskan tadi. Yang bagi ayyuqaddama ila sabi min awwali nasyati. Jadi sepatutnya hal-hal ini kita pahamkan kepada anak-anak
yang apa namanya yang baru tumbuh. Ya, anak-anak sekolah lah, liyahfadahu hifzan, supaya dihafal dulu. Ya, jangan terlalu banyak memahami dulu, dihafal dulu. Ya, ini pendidikan ya, pendidikan. Tsumma la yazalu yankashif lahu ma'nahu fi kibari syai'an fa syai'an. Maka dengan demikian, maka senantiasa terbuka sedikit demi sedikit ya setelah membesar anak itu. Dan memang awalnya dia hanya hafal saja. Ya. Macam kita ini mungkin yang baru apa namanya, mungkin belum langsung, tapi setelah kita renungkan, setelah kita ini barulah ya ada perasaan. Fabtida'uhu al-hifzu. Jadi dari sudut pendidikan itu awalnya kita hafal dulu lah. Ya, kita hafal dulu. Summal fahmu, kemudian kita pahami. Summal i'tiqad wal iqan wat tasdiq. Kemudian kita i'tiqadkan, kita yakini, kita benarkan dalam hati. Wa dzalika mimma yahsul fi sabi bighairi burhan. Dan inilah yang patut dihasilkan atau difahami oleh anak-anak tanpa melalui hujah-hujah burhan. Famin fadlillahi subhanahu wa ta'ala ala qalbil insan syarhuhu fi awwali nusyu'ihi lil iman min ghairi hajatin ila hujjatin burhan. Ya, jadi termasuk apa namanya rahmat Allah ya kepada hati manusia ini, yaitu bahwa anak yang baru tumbuh, anak yang masih muda ini, itu masih muda dia menerima dan tidak perlu dulu, tidak membutuhkan hujah ataupun burhan. Maka syarah najalika fi kitab qawaidil aqaid. Dan ini semua sudah dijelaskan tata cara apa namanya mempelajari akidah itu di dalam qawaidil aqaid. Ini yang kita baca di apa namanya di Ma'had Ali Mangkoso. Ya. Ya, sudah rasanya udah tamat ini. Min kitabihi ya ulumuddin. Bin mana ya taqiu saddiqu bi tasdiqan jazman. Ya, artinya dia mengitikadkan dengan sungguh-sungguh, dengan mendalam. Wara hadhil aqidah rutbatani. Sebenarnya akidah ini yang tadi yang 10 itu. Akidah ini ada 2 tingkatan. Yang pertama indahuma ma'rifatu adillati hadhil aqidah az-zahirah min ghairi gausin ala asrariha. Yaitu mengenali, mengetahui, awalnya mengetahui dalil-dalil akidah ini yang nampak tanpa mendalami rahasia-rahasianya dulu. Jadi hanya apa namanya mengenali dalil-dalil, baik dari Al-Quran maupun dari akli, umpamanya wujudul alam dan sebagainya. Itu tidak usah gaus ala asrar, ya tidak usah terjun masuk ke dalam rahasia-rahasianya dulu. Ya. Dan yang kedua, ma'rifatu asrariha, kalau memang sudah sampai waktunya, maka barulah kita mengenali rahasia-rahasianya, walupa bima'aniha dan isi-isi maknanya, wa hakikati zawahiriha dan hakikat zahirnya. Ya, jadi lama-lama ya, artinya berjenjang. Warutbatani jami'an laisata wajibataini ala jami'il awam. Jadi 2 rutbah di atas, 2 tingkatan di atas ini, ad-dalil wa ma'rifatil asrar, itu sebenarnya tidak wajib, ya, tidak mesti harus diketahui oleh orang-orang awam, ya nggak mesti, karena ini merupakan apa namanya bagian daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini anna najatahum fil akhirah ghairu mawqufatin alaihima. Artinya keselamatannya di akhirat orang-orang awam ini tidaklah bergantung kepada dia harus punya dalil, dia harus mengerti dalil, dia harus mengerti rahasia, ya ma'rifat itu, nggak mesti. Nah, ini katanya Imam Ghazali. Wala fauzahu mauqufun alaihima, jadi keberuntungannya di akhirat nanti itu tidak bergantung kepada keduanya. Innamal mauqufu alaihima kamalus sa'adah. Tetapi yang bergantung yang harus kita pahami adalah kesempurnaan kebahagiaan. Apa kesempurnaan kebahagiaan? Ini bin najah. Yang penting selamat. Ya, selamat di akhirat. Al-khalas minal azab. Ya, dia tidak mendapatkan siksaan.
Wa'ani bil fauz, yang dimaksud dengan fauz ini al-husul ala asli naim, yaitu mendapatkan kenikmatan. Wa'ani bis sa'adah naila ghayatin naim, yaitu mendapatkan tujuan-tujuan kenikmatan. Ya, baru diberi contoh di sini Pak Sultan. Sekiranya tidak perlu kita baca ini. Ya. Artinya Sultan itu kalau masuk menguasai satu daerah, jadi ada yang terselamat dari siksaannya, ada yang diselamatkan. Ya begitu juga lah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia akhirat. Wa'lam annal khalqa fil akhirah yang kasimuna ila hadil asnaf. Ya. Jadi makhluk di akhirat itu, manusia di akhirat itu juga sama dengan golongan-golongan tadi. Bal ila asnafin aksar min hadhihi, bahkan di sana banyak sekali tingkatan-tingkatannya. Nah, kalau mau lihat, wakal syarahna fi dzalika ma amkana syarhu fi kitabit taubah. Jadi Imam Ghazali nulis kitab taubah ini, dia menjelaskan semua tingkatan-tingkatan manusia di akhirat nanti. Nah, min kutubil ihya fatlubuh minna. Amma rutbatul ula min rutbataini wa hiya ma'rifatul zahir hazihi al-aqidah faqad awda'naha fi risatil qudsiyah. Jadi kalau mau melihat apakah adillah dalil-dalil untuk akidah yang disebutkan di atas itu, lihatlah kitabnya Ar-Risalah Al-Qudsiyah fi qadri 20 waraqah. Ya, kecil, hanya 20 lembar saja. Ya, termasuk salah satu pasal dari Qawaidul Aqaid. Jadi semua di dalam dia umumnya. Wa amma adillatuha maziyadati tahqiq. Ya, adapun adillahnya yang lebih kukuh lagi, lebih kuat lagi, wa ziyadati ta'annukin fi iradil asila wal iskalat, dan untuk menambahkan lagi banyak persoalan-persoalan yang bisa dijawab, faqad ahda'na kitab al-iqtisad fil i'tiqad. Jadi Imam Ghazali memang ya sangat pakar tentang akidah ini. Fi miqdari mi'ati waraqah. Oh, kitabun mufradun bira'si. Ini kitabun yang berdiri sendiri, bukan dalam Ihya Ulumuddin. Yahwilu wa ilmi mutakallimin, yang mengandungi rahasia-rahasia ilmu para ulama mutakallimin. Walakinnahu ablagu bitahqiq. Tapi dia sangat menelusuri sampai mendalam itu tahqiq. Wa aqrabu ila qarya buwabil ma'rifah minal kalamir rasmi alladhi yusadaf fi kutubil mutakallimin. Ya, jadi kalau kita baca al-iqtisad fi i'tiqad ini, seakan-akan kita artinya berada di dalam lub hakikat ilmu kalam, di dalam mengkaji dalil-dalil secara mendalam. Kullu dzalika yarji'u ila al-i'tiqad la ila al-ma'rifah. Jadi semua apa yang dikatakan di atas ini dalam kitab-kitab, semuanya itu hanya menunjukkan i'tiqad, apa yang perlu kita yakini, belum kepada ma'rifah, mengenali. Jadi baru meyakinkan. Dari meyakinkan itulah menjadi ma'rifah. Indal mutakallim la yufariqul ammiya ma kauni arifan wa kaunil ammi mu'taqidan. Karena orang-orang yang pakar ilmu kalam ini, dia tidak bisa membedakan antara orang awam yang arif dan orang awam yang mu'taqid. Jadi dia tidak membedakan itu. Bal huwa idza mu'taqidun arafa ma'atiqadihi adillatul i'tiqad wa qilal i'tiqad wa yusammiru. Ya, jadi kalau dia betul-betul bersungguh-sungguh dan memelihara akidahnya itu supaya tidak taswis, tidak diganggu oleh orang-orang bidah. La liyahulla uqdatal i'tiqad bila insyira'il ma'rifah. Ya, jadi ini sedikit dia kalau kita ke ilmu kalam itu, maknanya kita tidak bisa membedakan antara orang yang beriktikad dan orang yang bermarifah. Ya, kecuali kita masuk dalam area ilmu tasawuf, ya barulah kita bisa membedakan yang dikatakan ma'rifatullah. Wa inna ratan tastansika syai'an min rawahil ma'rifah. Jadi kalau kita mau sedikit artinya merasakan nikmatnya angin ma'rifah ini, sadaqtan miqdaran yasiran makhsusan fi kitab as-sabri wa syukri.
kamu akan baca kitab As-Sabr wa Syukr. Ini kitab Imam Ghazali. Ya, kitab Al-Mahabbah, ya, Babut Tauhid, awal kitab Tawakkul, min kutubil Ihya. Jadi semua ada dalam kitab Ihya ini penjelasannya. Kalau kita mau sedikit mencium bab ma'rifat itu. Ya, yang penting di sini adalah bab i'tiqad, apa yang diyakini secara mendalam. Ya. Wa in aradta sarih al-ma'rifah bihaqaqi hadhihi al-aqidah min ghairi majmajatin wala muraqabah fala tusabu illa fi ba'di kutubina al-madnunu biha ala ghairi aliha. Ya, ini kitab yang susah mendapatkan ini. Al-madnunu biha ala ghairi aliha. Wa iyyaka an tattara wa tuhadditha nafsak bihaliyatiha. Tasyarrab bitalabi. Ya, jangan ya kamu memandang bahwa kamu sudah bisa ya mencari sendiri apa yang dikatakan hakikat atau marifat itu. Nah, ya karena kita harus mempelajari melalui kitab-kitab yang telah disebutkan tadi. Nah, jadi saya kira inilah ada al-istiqlal fil umur zahirah. Ya, jadi kita harus bersendiri dalam ilmu zahir. Dan kita bisa sampai kepada rutbatul imamah, itu sampai kepada imam mendalam sekali. Inqila'ul qalbi dunya bil kulliyah, bagaimana kita mencabut cinta dunia itu dalam hati kita. Ya, ini semua ada dalam kitab beliau. Ayakuna kad utiha laka sa'adah fi asli fitrah. Ya, atau memang kamu termasuk orang yang diciptakan secara fitrah, ya, mendapatkan kedekatan sa'adah ya di dunia dan di akhirat. Ada juga orang memang ya, diciptakan seperti itu. Ya. Kalau yusil kibasi anwaril ma'rifah al-hakikiyah illa qalbun safin. Jadi orang tidak bisa mendapatkan ma'rifah yang sebenar kecuali melalui hati yang bersih, ya hati yang suci. Ka'annahu mir'atun majluwah. Ya seperti cermin yang yang bersih, yang berkilat. Wa inna ma yasiru kadzalika bi quwwatil fitrah wa sihhatil qasdi. Semuanya ini dapat diperoleh melalui kekuatan fitrah dan kebenaran niat yang baik, keikhlasan. Nah, summa bizal kadurati dunya an wajhi, kemudian menghilangkan semua kotoran-kotoran dunia yang mengganggunya. Fa innar raina wat taba' alladzi yamna'u Allahul quluba an ma'rifati fa inna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi wallahu a'lam bissawab. Ya, jadi itu sedikit ya penjelasan terakhir oleh Imam Al-Ghazali terhadap 10 asas ini yang harus menjadi keyakinan kita, ya, yang tidak boleh tidak, ya, karena kalau tidak maknanya kita masih meragukan lagi, terutama dua itulah, ya, al-imanu billah wal imanu bil yaumil akhir, ya, termasuk nubuwah tadi, termasuk malaikat tadi, ya. Di dalam bab iradah pula kita baca tentang qada wal qadar. Jadi semua tersimpul, ya, rukun iman itu di dalam 10 pasal itu. Jadi 10 pasal ini adalah metode, ya, manhaj, ya, dakwah, ya, yang dibuat oleh Imam, ya, Ghazali. Jadi boleh diambil satu-satu untuk diperdalam, ya, untuk masyarakat kita, ya, terutama santri-santri kita lah. Ya, 10, ada 40 semua. Ini kita sudah baca alhamdulillah 10. Insyaallah kita akan masuk lagi kepada Al-Kismusani yang akan datang, yaitu fil a'mali zahirah, yaitu amal-amal yang zahir, sembahyang, zikir dan sebagainya. Kita akan lihat nanti bagaimana Imam Ghazali memberikan rumusan-rumusan yang patut kita pegang sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang benar, yang sesuai dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Yes, alhamdulillah. Panjang Setelah mendengarkan bersama 10 asas
yang pertama, Oke. atas yang ke-9 tentang Yaumul Akhir, dan 10 tentang An-Nubuwah. Selanjutnya kami persilahkan kepada para hadirin wal hadirat, jika ada hal yang ingin didiskusikan, tadi ditanyakan tentang jelasan rekruta tadi, disilahkan. Tafadhol. Ya. Soalan pertama kami persilahkan kepada Ustadz Rahmat Hidayat. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Al-Mulkan Rahman Gruta yang kami muliakan. Jadi langsung saja, Puang. Pertanyaan saya yang pertama, di dunia ini kita sering mendengar bahwa tempat beramal dan di akhirat tempat dibalasnya amal. Tapi yang menjadi pertanyaan, ketika kita berbuat buruk kepada seseorang, apakah ada kemungkinan mendapatkan balasan di dunia? Contoh sederhananya, Nah, si A mengambil sandal si B. Lantas pada suatu waktu nanti si A ini juga diambil sandalnya. Apakah ini merupakan, kadang kita mengatakan, oh gara-gara si A mengambil sandal si B, maka si A juga diambil sandalnya. Apakah oke. bisa? Kemudian yang kedua, terkadang Puang, saya sementara jalan atau baring, langsung muncul rasa senang atau tenang. Ya. Dan saya tidak tahu apa penyebabnya, Puang. Begitu pula sebaliknya. Terkadang juga tanpa ada aba-aba, tanpa ada sebab, muncul rasa sedih atau galau. Kira-kira apakah ini sebabnya karena dosa, Puang? Ya. Kemudian terakhir, terkait dengan bertawassul dengan amal soleh. Ya. Jadi kadang saya ingin berdoa, bertawassul dengan amal soleh, akan tetapi ada bisikan, Puang, mengatakan bahwa bagaimana mungkin saya ingin bertawassul dengan amal soleh saya, akan tetapi amal soleh saya itu penuh dengan kekurangan. Nah, terima kasih Puang Allah Ta'ala. Contoh misalnya saya ingin bertawassul dengan salat saya, tapi kayaknya mungkin kurang ikhlas atau kurang sempurna. Apakah sebaiknya saya tetap bertawassul, mengabaikan bisikan itu, atau sebaiknya saya berdoa biasa saja tanpa bertawassul? Mungkin cukup sekian, Puang. Oke. Ya, jadi ini 3 pertanyaan yang biasa terjadilah dalam setiap diri hamba Allah. Balasan di dunia sebenarnya itu hanya istilah kita. Sebenarnya mungkin dia adalah cobaan bagi kita. Jadi bukanlah satu pembalasan. Pembalasan itu di hari kemudian. Maliki yaumiddin. Kita baca setiap sembahyang berapa kali surat Al-Fatihah. Yang menguasai hari pembalasan itu Allah. Pembalasan ini di akhirat. Ya. Tapi ini sering juga dikatakan suatu dia di Mekah dapat ini macam-macam. Mungkin karena dia berdosa di ini. Padahal pada hakikatnya tidak. Itu bukan apa namanya, bukan pembalasan. Ya, tapi itu hanya merupakan cobaan yang diberikan. Ya, karena kita umat Islam ini hanya menerima cobaan, bukan siksaan di dunia di sini. Ya, siksaan itu di akhirat, pembalasan itu di akhirat. Jadi itu yang harus kita. Jadi saya pun hari-hari sekarang ini terkadang umat Islam ini suka sekali mengatakan itu adalah merupakan apa istilahnya orang-orang Hindu ini. Ya, artinya seakan-akan dibalas daripada kejahatannya itu. Kita umat Islam tidak mempercayai seperti itu. Enggak. Ya. Kita umat Islam tidak mempercayai bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini akan dibalas. Kecuali adalah disebut dalam hadis, ya, ukukul walidai, yang durhaka kepada orang tuanya. Mungkin. Tapi bagi saya itu hanya merupakan cobaan yang dikasih. Ya.
karena dia durhaka, karena dia apa namanya, yang melakukan hal-hal yang kezaliman dan sebagainya. Ya, itu bukan pembalasan. Balasan itu kita yakini yaumuddin itu di dalam Al-Quran berapa banyak. Ya, itu semuanya dimaksudkan hari pembalasan yang ada di akhirat, bukan di dunia. Jadi tidak ada istilah kita itu di dunia ini akan mendapatkan pembalasan. Malah kita yakini bahwa di dunia ini kita umat Islam tidak akan mendapatkan siksaan seperti apa namanya umat-umat sebelum ini. Kita hanya dapat cobaan saja. Oleh karena itu dunia ini dikatakan daru balain, ya, adalah tempat ya, kita dicoba, dan kita dicoba ini artinya untuk mengukur sejauh mana keimanan kita, sejauh mana kesabaran kita dan lain-lain. Ya, saya kira itulah jawabannya. Ya, tidak ada istilah hukum karma. Saya biasa dan banyak sekali nih orang Islam ini, ini hukum karma, ini hukum karma. Nauzubillah, kita tidak ada. Yang ada hukum karma itu orang Hindu. Itu pahaman orang Hindu, bukan pahaman kita. Ya, tapi tidak tahu lah karena kita di Indonesia terlalu bebas sekali apa. Ini hukum karma, ini hukum karma karena ini, bukan karena nauzubillah. Kita tidak ada keyakinan itu. Ya, tidak ada istilah hukum karma di dalam ya, ajaran agama kita. Kemudian yang kedua, kadang kita tenang, kita susah. Itulah yang disebut apa bahwa hati ini dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mukallibul qulub. Allah itu yang membolak-balikkan, terkadang gembira, terkadang susah, terkadang ini. Hanya sedikit pemikiran susah lagi dan sebagainya. Itulah sebabnya kita ya orang Islam ini disuruh senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, supaya ketenangan itu berterusan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya, jadi jangan apa namanya kita diisi dengan zikir itu. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Atau baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil supaya apa namanya perasaan kita itu kalau ini langsung kepada ya, firman Allah itu kita mengingat Allah. Ya, dan ini memang biasa kejadian. Ya, kita tenang. Ya, Allah mudah-mudahan itu adalah satu ya, tanda kebaikan. Tapi terkadang juga sedikit ya, susah saja. Nah, jadi itulah yang kita pahami sehingga ada di dalam fadail al-amal itu kalau kita sujud ya terakhir ketika sembahyang itu sembahyang sunat atau sembahyang fardu kita sebut ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik, ya supaya hati kita itu tenang, ya tenang, terutama zikirlah, zikir. Ambillah zikir-zikir. Itu sebabnya ulama kita ada hizb, ya, ada hizbon, ada wirdon, ada apa supaya senantiasa kita isi, kita jadikan lidah ini ya senantiasa mengucapkan ya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada menghayal, lebih baik kita berzikir. Terus setelah banyak bismillahirrahmanirrahim, itu zikir itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada masalah sedikit hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi terus kalau kita sedikit ada bahasa Arab boleh memahami maknanya ya lagi mudah ya kita kontrol daripada perasaan itu. Ya, saya kira itu. Jadi kita memang dianjurkan banyak sih uzkurullah zikran katsira wasabbihuhu bukratan wasila. Ini tidak ada batas kan? Ya, tidak ada batas. Kemudian yang ketiga yaitu tawassul tadi dengan amal. Ya, sebenarnya tawassul ini kan banyak.
Kalau tawassul dengan amal kita masih ragu, kita masih apa namanya? Kita tawassul dengan Rasulullah, kita tawassul dengan Asmaul Husna, kita tawassul dengan Gurutta. Ya, kita rindu kepada Gurutta, ya Allah. Berkatilah kami berkat keberkahan dari Gurutta dalam usaha saya ini. Apa salahnya? Ya, sama dengan kita tawassul kepada Imam Abdul Qadir Jailani dan sebagainya. Karena orang-orang ini orang-orang saleh. Kita tidak dapatkan apa namanya cerita-cerita yang buruk yang disaksikan selama ini. Ya, jadi apa salah? Itu sebabnya saya buat ada sebuah doa itu, doa tawassul. Ya, saya sebarkan doa tawassul. Jadi kawan-kawannya yang ada rasa sedikit rindu kepada guru, rindu pada ini. Ya. Dan banyakkanlah bacakan Fatihah kepada guru, doakan guru supaya selamat ya di akhirat. Ya, karena itu adalah sunnah dari ulama-ulama kita. Ya, itu Imam Ahmad bin Hambal dia menyatakan, katanya sudah 30 tahun lamanya. Ya, saya senantiasa mendoakan ya, Imam Syafi'i pada waktu itu masih hidup. Ya, apalagi kalau sudah meninggal. Itu kan sunnah dari apa namanya dari ulama-ulama besar mendoakan gurunya. Jadi kita juga begitu. Bukan mendoakan guru bahwa kita ini tidak dapat pahala, enggak. Kita dapat pahala, malah justru dengan itulah keberkahan guru itu boleh kita rasakan, kita nikmati. Ya. Nah, inilah yang saya sengaja sekarang ini selalu menyebut ya, bahwa guru kita itu sebagai imam kita, guru kita itu sebagai apa namanya bisa jadikan sebagai tawassul, ya, wasilah, ya, karena itu yang dikehendaki. Ya, guru kita sendiri. Ya. Semua mungkin orang-orang yang pernah dikirim guru kita pergi mengajar. Itu wasiatnya apa wasiatnya? Kalau kamu bermasalah di bidang ilmu di tempat mengajarmu itu, ingat saya. Ya, betul. Ingat saya. Itu saja. Ada masalah-masalah kamu tidak tahu mana, kamu tidak tahu apa, ingat saya katanya. Nah, ini itu maknanya guru kita itu memang sangat apa namanya meyakini bahwa beliau ini punya apa namanya hal yang bisa dijadikan sebagai tempat tawassul. Saya ingat betul, saya pernah waktu saya dikirim ke Palu, ya mau mengajar di situ dia itu aja wasiatnya. Ada hal-hal yang kamu apa namanya mengganggu di sana apa ingat saya nanti akan mudah. Ya. Dan saya praktekkan itu waktu ada persoalan dulu di sana itu antara apa namanya ingin Idul Fitri, jadi ada yang saya ditunjuk ya menjadi khatib, tapi ada yang keberatan dari golongan lain. Ya, katanya kami tidak mau kalau tidak sesuai ya dengan tata cara kami. Ya, tidak lama datang guru ke Palu, ya akhirnya ya selesai masalah. Jadi bagaimana guru ya semua orang yang menganggap beliau adalah ulama, ya, semua salut. Seperti itu ada Muhammadiyah, ada Khairat, ada DDI, ada apa. Yang masing-masing ingin menjadi khatibnya, tapi saya yang ditunjuk waktu itu. Ya, jadi terkadang ada masalah waktu itu. Jadi saya hanya ingat, guru kita mengatakan ya neraka, masalah. Saya ingat lah ya dia datang. Ya, dia datang dan Idul Fitri dengan kami. Alhamdulillah. Jadi itu saya rasakan bahwa ini betulin ya guru kita ini kalau ada hal-hal yang menimpa kita, ya, maka kita ingat ya, beliau ada kemudahan, ya, ada keberkahan. Ya, jadi mudah-mudahan ya, ini sebagai satu apa namanya usaha kita untuk mendapatkan keberkahan ya, dari yang jadi saya kira itu tawassul itu kan banyak, bukan hanya tawassul dengan amal soleh. Kalau kita lihat hadis itu,
orang bertawassul dengan amal soleh ini karena apa namanya terpaksa. Ya, itu kan ada yang dengan ibu bapaknya, dengan amal soleh dilakukan, jadi batu itu bergerak. Ya, dalam hadis itu terpaksa. Nah, dia masuk dalam satu gua kemudian tertutup dengan batu. Ya, maka dia. Ya, jadi saya kira tidak perlu itu menjadi dasar kita tawasul dengan amal soleh kita. Amal soleh mah sudah dapatlah. Lebih baik kita tawasul dengan Asmaul Husna. Seperti doa-doa kita, doa dari ini kan kita tawasul dengan Asmaul Husna. Kita tawasul dengan macam-macam di situ banyak tawasulnya. Ya. Jadi saya kira itu yang bagus. Ya. Karena memang kita di Ahli Sunnah wal Jamaah ini digalakkan itu karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wabtagu ilaihi al-wasilah. Iya. Ilaihi Jadi wasilah. kita minta ya wasilah. Wasilah inilah dengan Asmaul Husna. Saya lebih suka Asmaul Husna dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan jahi Rasulullah SAW, ya, dengan sahabatnya, dengan apanya. Apalagi kan ada Andre Gurupta, kita ikutkan juga, ya, karena kita rasakan keberkahannya kepada kita. Nah, jadi bawalah begitu. Ya. Mau langsung juga tidak ada masalah. Ini kan tawas itu bukan ada mengatakan sunnah, ada mengatakan ya sebagai apa namanya motivasi, ya motivasi. Ya, jadi bukanlah suatu yang wajib, suatu yang bukan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz Taufik, Ya, betul. syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ini ketika kita baca tadi yang nomor 10 terakhir, ini terbagi, ya, sepertinya memang ini seperti menjadi kesimpulan ini. ya, Ya, karena di situ ada dua payung besarnya, dua itemnya tadi itu yang disebut dengan as-sa'adah wa syaqawah. nah, Dari awal nomor 1 sampai 10 itu sebenarnya orientasi ke as-sa'adah. ya, Dan kalau dibalik ya tentu kebalikannya syakawah. syaqawah ya. Itu yang kita harus hindari. Sehingga di sini tadi memuat dari 1 sampai 10 menurut saya pahami di sini adalah metodologi tadi itu yang diungkap oleh Syekh apa tadi Nur Imam, Tadi Ghazali mengatakan bahwa itu apa namanya tadi metodologi ya, diberikan pengetahuan secara profesional. ya, Maka saya pahami Bang, tapi saya katakan tadi bahwa saya pahami bahwa berarti ketika mengatakan tadi at-tarbiyatu tabligu syai'i ila apa? Tabligu syai'i ila syai'an fa syai'an. syai'an, tapi tadrij. Ya, tadrij. Itu sebenarnya Tadrij. manhaj itu. Oh, ya, Itu kurikulum sebenarnya itu. ya, Apalagi dipertegas tadi mengatakan itu sesuaikan dengan kadar ukulihim. Banyak menghafal ya, saja dari kecil-kecil. ya, Jangan al-hifzu masuk dari awalan. asrar. Nah, jadi mungkin terkait dengan kurikulum kita di Daurah Irsyad itu, mungkin orientasi kita, misalnya memberi ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka semangat yang dulu-dulu, yang 70-an itu, kita akhirnya disuruh hafal itu. Ya, Kitab-kitab guru itu dihafal semua. Alhamdulillah sampai sekarang masih ya, masih ada sedikit-sedikit. ada, Alhamdulillah. Nah, itu memang metodologi Nagurta ini sangat-sangat memahami manhaj penafsir dari tingkatan usia tadi ini, tadriji tadi ini. ya, Yang mungkin melalui semangat dari 10 tadi dari 1 sampai 10 ini melahirkan satu produksi, melahirkan satu produk yaitu eh, apa namanya merumuskan sesuatu yang menjadi memudahkan untuk segala tingkatan dari TK sampai perguruan tinggi. Tauhid dari TK sampai perguruan tinggi, profesor dan sebagainya. Artinya itu juga intinya itu juga cuma manhajnya berbeda. Mungkin itu saya salah satu tanggapan saya, Bang. Kemudian ya, ke tadi tadi saya kebetulan di kitabnya Guru ada ini apa? Ar-Risa Al-Bahiyah itu pengertian tadi al-akhirah itu mirip sekali. ya,
al-yaumul akhir huwa al-yaumul ladzi turaddu ilaina fihi arwahuna wa nahya ba'dal mauti ila an yadkhula ashabul yaminil jannah wa ashabul shimal annar. Enam. Itu Ringkas lebih ya. lebih gampang sekali dipahami guru. Mbak. Ya. Ini. Kalau kemudian Al-Ghazali mungkin Ihyamuddin, kemudian Al-Arba'in, kemudian diperas lagi menjadi poin satu, jadi guru tak, ya inilah Ar-Risalah Al-Bahiyah mungkin lebih. Oh ya. Ya. Mungkin itu saja komentar saya, Pon. Ya, Mbak. Kira cukup bagus. itu yang saya paham sedikit. Jadi manhaj Ghazali ini memang sesuai dengan manhaj Iya. yang kita dididik ini. Ya, karena guru kita juga kitab-kitabnya kebanyakan ringkasan-ringkasan dari Iya. ya, kitabnya Imam Ghazali. Oke. Iya, Bang. Makasih, Bang. Syukron. Ya. Baik, ya, syukran Ustaz. Terima kasih Ustaz Rahmat Hidayat, terima kasih Guru Ta dan Guru Ta Masud. Mungkin jika masih ada yang ingin berdiskusi atau bertanya, satu orang kami persilahkan. Tafadhal. Namun jika sudah dirasa cukup, Ya. kami mempersilahkan kepada Guru Ta Masud untuk menutup pengajian kita dengan doa. Tafadhal ya Syekh. Tafadhal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Ya, karena rajim. wala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illa rabbul arsyil azim. La ilaha illa rabbus samawati wal ardi rabbul arsyil karim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka bi ismikal azim bi ismaikal husna kulliha ma lam na'lam an tarzuqna ilman nafi'an warzuqna Ya wasi'an Rabb. min kulli da'in wa saqim ya akramal akramin. Allahumma ja'al jami'iyatana da'al jishad jami'atan jami' mubarakan wa jami'an waqatan li takhlil ulama al-qanitin wa dawatil muraddi al-mukhlasin waj'alaha manaran 'ariqal ulumil islamiyya wa qal'atan ma'muratan lil 'arif as-saqafiyyah wa masdaran asilan lisyara'i lid-din al-mahjil as-sunnah wal jama'ah ya dzal jalali wal ikram. اللهم بارك لنا في أعمالنا بهذه الجمعية واجعلنا السادة التربية والدعوة الاجتماعية في قرياتك واتم جميع وظائف فيها للسعادة في الدنيا والآخرة وفقنا نصلي على الموتى ومن كامل الأخلاق واصل بدر وجعل الدنيا أكبر رحمة الله والعلم وسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان. اللهم اكرم لذة الإحكام إلى الحق والخير واجعلها بقعة ميمونة وبلدة طيبة معمورة واجعل أهلها من المستمسكين بالدين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر مؤمنين بالله يا ذا الجلال والإكرام. Amin. ربنا آتنا من لدنك رحمة هي من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم محمد عليه وصحبه وسلم ورزقنا كامل المطلب الله ظاهرا وباطنا في عفاية الأسباب يا أرحم الراحمين. تقبل دعاء الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. Iyyaka na'budu. إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima banyak wabarakatuh. kepada Andre Guru, Ya. kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Kita akhiri bersama billahi taufik wad da'wah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon diri. wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Ada topik di mobil ini.